ke Pak Zazilul, saya ingin ke Pak Muzamil terlebih dahulu menjawab pertanyaan menggantung tadi yang belum terjawab. Pak, kalau boleh memilih dari sejumlah nama itu dari dalam koalisi, kalau mungkin ada kemungkinan nanti bisa berkoalisi dengan salah satu partai koalisi, mungkin mereka keluar dari koalisi, nyamannya sama siapa Pak? Ya kalau untuk koalisi itu kan pertama 3 hal ya. Pertama bahwa kritik kami kepada pemerintah tentu kami menginginkan pemerintahan yang berbeda visi misinya ke depan daripada pemerintahan sekarang. Satu gitu ya. Kedua, untuk koalisi itu kan kebutuhan parliamentary threshold 20% kursi. Itu harus terpenuhi. Betul. PKS Demokrat itu tidak terpenuhi. Ya. Yang ketiga adalah bagaimana pilihan publik dan pilihan partai memilih calon-calon terbaik. Saya kira 3 hal itu yang akan menjadi pilihan partai. Dan proses menuju 2024 itu pendalaman terhadap hal itu. Oke, baik. Nah sekarang saya ingin ke Pak Zazilul. Pak Zazilul, ini informasi menurut sejumlah pejabat politik tampaknya dalam koalisi yang ada saat ini, ada yang ingin mengusung dua poros, ada yang ingin mengusung 3 poros. Nah kalau PKB sendiri cenderungnya ke yang mana ini? Sekarang ini simulasi tadi yang ditampilkan, opini, hitung-hitungan, ya itu bisa jadi saja dan itu memungkinkan dan bisa terjadi. Tetapi bagi PKB yang selama ini di dalam setiap tahap-tahap koalisi, itu PKB selalu menjadi bagian dari koalisi yang menang. Nah, oleh sebab itu ke depan ini PKB juga berpikir bahwa bagaimana caranya kepemimpinan ke depan ini juga bisa melahirkan harapan baru buat Indonesia setelah pasca pandemi, kan begitu. Nah, dengan partai siapa? Kalau PKB jelas dengan partai yang nantinya akan menang. Partai yang akan menang berarti siapa dong? Berarti tetap bersama dengan partai yang suaranya paling banyak perolehannya. Yang saat ini PDIP ya, nanti yang tidak akan figur, keluar. Yang figur visinya itu sesuai dengan PKB dan akan menang dan berpeluang menang itu. Dan selama ini PKB sudah pernah berkoalisi dengan seluruh partai yang ada, Mbak Tisa. Jadi PKB ini menurut saya selama dalam tahap koalisi ini selalu dan sudah pernah bersama-sama dengan semua partai, 7 partai atau 9 partai yang ada. Dengan PKS kita sudah pernah, dengan Demokrat juga kita sudah pernah. Nah, ke depan ini tentu PKB juga ingin bersama-sama untuk membangun Indonesia bersama yang menang. Oke, baik. Nah, ini kan kalau kita catat dalam koalisi ini ada partai yang bernafaskan Islam, dari 7 ini ada PKB, ada PAN dan juga P3 nih yang di dalam koalisi. Memungkinkankah jangan-jangan ketiga partai ini akan membuat sebuah koalisi bernafaskan Islam? Ya sangat mungkin. Kan itu tidak melanggar konstitusi. Nah, potensinya itu seperti boleh apa akan saja, membuat itu? Tentu boleh saja, kita tapi harus potensinya hitung gimana? Secara cermat, Pak Tisa. Apa hitungan secara cermat itu? Ya hitungannya kalau dalam kompetisi ya menang. Kalau itu bisa menang, kenapa tidak? Oke. Bagi PKB, yang penting koalisi ini memiliki format yang jelas, agenda yang jelas, tokoh atau pasangan yang diyakini dapat melahirkan kesejahteraan dan bisa menang. Kalau agendanya bagus, tokohnya bagus, tapi kalah juga nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, oleh sebab itu mau bersama partai bernafas Islam atau bagi PKB selama ini sudah pernah semuanya. Yang bersama-sama bernafas Islam juga sudah pernah, dengan nasionalis juga pernah. PKB ini ibarat platform itu cocok dengan semuanya. Tinggal nanti kita berkalkulasi, ngobrol dulu, dialog dulu, untuk menentukan tema dan pasangan. Saya pikir, nah, kalau tema dan pasangannya siapa ini kira-kira? Kalau kita lah berbicara ke depan begitu kan ada 3 partai, PKB, PAN, P3 nih bernafaskan Islam. Di luar juga ada PKS. PKS kalau diajak makin solid, makin kuat nih partai bernafaskan Islamnya. Nah, dari keempat tokoh di partai itu kira-kira kalau boleh mention nama, oke lah Caimin begitu. Siapa lagi kira-kira yang akan diusung dari keempat nama itu?
Dari keempat partai itu kira-kira namanya siapa? Kalau menurut Anda yang Tiap bagusnya? partai kan punya tokohnya masing-masing. Mhm, Pak Muzamil juga tokoh partai. mhm. Tetapi yang terpenting menurut saya, kita hitung secara cermat. Bukan soal bernafas Islam atau tidak atau nasionalis, tetapi yang terpenting itu orangnya cocok dan agenda yang mau disampaikan ke rakyat itu sesuai dan bisa membangun Indonesia lebih baik. Nah, banyak kalau itu. Setiap partai Islam punya gudangnya juga tokoh-tokoh itu. Di PKB ada Caimin, di PKS itu ada Pak Muzamil, ada ketua umumnya, ada Pak Habib. Di Demokrat juga ada Pak AHY, di Golkar ada Pak Erlangga. Kan banyak itu. Nah, tinggal bagaimana nanti menyusun konsepnya secara baik dan dapat diterima oleh masyarakat sebagai pasangan yang bisa melahirkan harapan baru buat Indonesia. Oke, Itu, Mbak Tisa. oke, baik. Nah, ini kan kalau kita... Jadi tunggu aja tanggal mainnya. Oke, kita tunggu. Pastilah PKB Oke, akan menyuguhkan sesuatu yang terbaik buat Indonesia. Oke, menyuguhkan sesuatu yang terbaik, apakah sebuah kejutan yang luar biasa dengan terbentuknya partai umat dari sejumlah partai Islam yang ada di negeri ini? Saya ingin ke PKS, Pak Al Muzamil. Kalau berbicara sekarang yang di luar cuma dua, Demokrat sama PKS. Suara Demokrat dan PKS ini nggak akan bisa mengusungkan calon pasangan ya untuk Pilpres 2024. Kalau seandainya ini ada sebuah partai bernafas atau koalisi bernafaskan Islam kebangsaan begitu, apakah sudah pernah dilakukan perbincangan nih dari PKS sendiri mencoba? Tentu PKS nggak mau dong kalau misalkan nanti 2024 PKS hanya sebagai penonton saja, setidaknya sebagai sebuah partai juga bisa ikut serta dong ya. Sudahkah ada upaya untuk meng-approach partai-partai bernafaskan Islam supaya kita yuk bareng-bareng kita solid buat koalisi yang bernafaskan keumatan? Ya, Mbak Tisa, bingkai kita berbangsa bernegara itu kan sudah ada Pancasila. Ya. Semua partai itu juga berketuhanan yang Maha Esa. Dengan kadarnya masing-masing tetap berketuhanan. Juga misi kemanusiaan, misi persatuan, misi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, misi keadilan sosial. Jadi bingkai bernegara, koalisi itu ada di situ. Sehingga kita tidak perlu mendikotomiskan partai nasional atau partai agamis ya. Mereka punya kewajiban untuk bekerja dalam bingkai itu untuk kebaikan bangsa dan negara. Satu. Kedua, mereka diikat dengan syarat-syarat presidensial threshold tadi, yang tidak sejumlah partai belum tentu bisa. Ketiga, mereka juga harus melihat tokoh bukannya ada dalam partai, dari luar partai juga ada tokoh-tokoh. Nah, saya kira akan dinamika ke depan dalam 2-3 tahun ke depan itu akan ke situ. Sehingga membicarakannya sekarang, saya kira ya masih terlalu jauh. Adapun partai-partai yang baru muncul, saya kira mereka juga akan berpartisipasi untuk mengajukan gagasannya, ya, walaupun mereka belum punya kursi ya untuk membentuk koalisi, ya, yang punya kursi kan 9 partai ini. Tetapi saya kira sebagai kesertaan di dalam koalisi, saya kira mungkin mereka menuangkan gagasan-gagasan kepada koalisi yang mereka akan dukung. Seberapa besarnya mungkin ada dari total mungkin 3 calon ya, karena kalau 20% itu yang 4 calon udah paling besar itu, ya. Mudah-mudahan tidak hanya 2 calon, karena 2 calon dikotomi kemarin itu kan luar biasa panasnya ya. Mudah-mudahan bisa lebih cair kita ke depan. Oke. Nah kalau diharapkan ada 3 calon, kemudian PKS artinya tidak mau tinggal diam saja dong di 2024 juga pastinya ingin ikut serta. Lantas apa kemudian langkah-langkah yang dilakukan PKS saat ini 3 tahun mungkin bagi sebagian orang ini adalah waktu yang masih lama, tapi 3 tahun itu nggak berasa gitu. Kita butuh persiapan. Apa yang dilakukan PKS kemudian supaya bisa tetap ikutlah dalam konsentrasi Pilpres 2024, setidaknya memberikan dukungan ataupun menyokong tokoh tertentu yang akan diajukan? Ya, kami silaturahmi kepada seluruh partai. Kami silaturahmi kepada berbagai ormas, termasuk nantinya kepada partai yang baru terbentuk. Ya, itu untuk mendengar berbagai aspirasi mereka. Itu satu yang tentu kami lakukan. Kedua, kami sesungguhnya sudah diajak koalisi pada periode Pilpres yang lalu, tetapi kami punya visi yang tidak sejalan. Maka ke depan visi isu kedaulatan bangsa, ya, isu ekonomi, isu penegakan hukum yang adil, isu tentang harmonisme antara pemeluk agama, jangan apa-apa radikalisme yang diangkat. Bahkan radikalisme itu dibenturkan antara agama dengan Pancasila. Saya kira ini isu yang kerdil.
Itu yang kami tentang. Jadi koalisi kita ke depan, bingkai Pancasila, siar Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, saya kira itu yang akan membentuk siapapun koalisi ke depan. Yang kita harapkan menang adalah mereka bekerja dalam bingkai itu. Oke, baik. Nah, salah satu poin juga tadi yang menarik adalah dari PKS menginginkan ada 3 poros, ada 3 pasangan calon supaya dikotominya nggak terlalu lebar seperti sebelumnya membuat mungkin bisa jadi terjadi perpecahan di bawah begitu ya. Nah, kalau dari PKB sendiri mengharapkan di 2024 ini akan ada berapa calon pasangan? Apakah cukup 2 saja atau mungkin selaras pemikirannya dengan PKS butuh 3? Itu kan ada hitung-hitungannya, Mbak Tisa. Nah, hitung-hitungannya gimana nih dari PKB? Kita pengen tahu nih Bang hitung-hitungannya PKB. Kan tadi sudah disampaikan, kalau dari hitungan administrasi itu kan harus 20%. Yang masuk akal memang terjadi 3 poros, kan? Bisa juga 4 poros. Nah, tapi bagi PKB itu bukan soal poros dan 1, 2, dan 3. Bagaimana demokrasi bisa berjalan secara baik di Indonesia. Nah, ini dibutuhkan supaya demokrasi bisa berjalan baik di Indonesia. Dari hitung-hitungan Anda belum terjawab nih Pak Zazilul yang saya kejar dari tadi. Pengennya berapa sih? 3 atau 4? Meskipun Pak Bilang tadi sudah mengatakan ada hitung-hitungannya, tapi yang penting demokrasi. Tapi pengennya berapa? 3 atau 4 yang idealnya menurut PKB? Semakin banyak, semakin baik. Semakin banyak, berarti 4? Bagus. Ya, 4 bagus. Rasional 3. 2 mungkin. Kalau 1 pilihan yang jelek menurut saya. Oke. Kalau menurut Anda, dengan kondisi yang ada melihat berkaca dari sekarang, akan ada berapa menurut Anda, Pak Zazilul? 3. 3. Dari hitungan saya, kemungkinan akan ada 3. Oke. Nah, 3 itu? Poros. 3 itu kalau menurut Anda kan tadi yang dikhawatirkan dari PKS adalah jangan-jangan munculnya 3 poros itu dari dalam koalisi saja, dari 7 partai itu saja bisa membuat 3. Apakah 3 ini jangan-jangan juga nanti akan di situ terlibat PKS dan juga Demokrat, atau jangan-jangan memang hanya dari dalam poros itu saja, Demokrat dan PKS hanya sebagai penonton di luar saja? Menurut hitungan Anda, Pak? Tentu mengolah pasangan calon itu tidak mudah. Nah, kalau misalkan hanya ada 3 poros, tapi ada poros jadi-jadian juga nggak bagus buat demokrasi. Makanya kalau membuat poros memang dibuat sedemikian rupa, agenda-agenda ke depan, agenda-agenda bersama, dan calon yang memang diharapkan oleh masyarakat. Tidak mudah untuk membangun poros itu, apalagi kalau hanya poros sekedar maju, apalagi poros yang dibuat sekedar tandingan. Makanya yang menjadi concern bagi PKB ke depan melihat misalkan Pilpres yang kemarin, nah ini bagaimana kegairahan Pilpres ini sampai ke masyarakat tapi berdampak positif, bukan negatif. Gitu. Baik. Nah, oleh sebab itu yang PKB sedang godok. Oke, baik. Kita tunggu saja tanggal mainnya seperti apa, akan ada berapa poros kira-kira. Dan tentunya semoga harapannya demokrasi masyarakat Indonesia ini bisa lebih baik lagi dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya begitu ya. Baik, terima kasih sekali lagi Bapak-Bapak, Pak Al-Muzabil Yusuf dan juga Pak Zazilul atas waktunya sudah bergabung bersama kami di program Kabar Petang Pilihan. Assalamualaikum, semoga sehat selalu Bapak.